Sudah sering kita lihat, sudah sering kita dengar bahwa lumrah sekali ya, umum sekali bahwa di tempat kerja, di kita, di berbagai organisasi itu sangat umum kita mendengar bahwa ketika seseorang punya prestasi yang baik, maka dia akan diapresiasi, diberi kesempatan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Ya, jadi dipromosi lah ceritanya ya. Jadi seorang sales ketika dia bisa mencapai target, apalagi melebihi target, biasanya dianggap layak untuk memimpin tim sales. Demikian pun kalau misalnya seorang uh, petugas staff di bagian accounting yang bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, maka besar kemungkinan diberi kesempatan untuk menjadi supervisor di bagian accounting. Dan semua pekerjaan lain seperti itu diberi kesempatan untuk naik. Nah, memang secara individu mereka ini adalah insan-insan yang oke, punya kemampuan yang bagus, punya keterampilan yang oke untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Sayangnya seringkali mereka tidak dibekali kemampuan untuk mengelola orang. Padahal ketika mereka dipromosi, tanggung jawabnya tidak sekedar mengerjakan pekerjaan itu. Tanggung jawabnya bertambah. Mereka juga harus mengelola orang-orang yang dipercaya menjadi bagian dari timnya. Dan ketika dia mau mencapai target, justru targetnya tercapai melalui orang-orang yang bekerja bersama dia. Nah, sekali lagi, sayangnya karena tidak dibekali dengan kemampuan mengelola orang, maka yang sering terjadi adalah orang-orang hebat tadi, individu-individu yang hebat tadi jadi semacam terjebak, terpenjara oleh prestasi mereka, terpenjara oleh prestasi masa lalu mereka. Kenapa saya katakan terpenjara? Karena mereka selalu berharap bahwa orang-orang bisa bekerja seperti dirinya. Orang-orang bisa menyelesaikan pekerjaan seperti dia menyelesaikan pekerjaannya. Dan ketika hal itu tidak terjadi, dia kemudian memutuskan, ya sudah, saya kerjakan sendiri. Ya udah, saya kerjain sendiri, gitu ya. Dan itu secara tim, dia merusak hubungan dengan tim. Dan kalaupun secara pekerjaan tadi, dia jadi membebani dirinya. Tidak hanya mengelola orang, tapi malah dia mengerjakan pekerjaan yang mestinya jadi pekerjaan anggota timnya. Apa yang dia kerjakan dulu, apa yang dia alami dulu, membuat dia tidak bisa terlepas dari pekerjaan itu, pekerjaan teknisnya secara langsung. Dia masih tergoda, dia masih tergerak untuk mengerjakan pekerjaan itu. Padahal kondisinya berubah, statusnya sudah berbeda, bahwa dia sekarang adalah seorang leader, seorang supervisor. Lalu bagaimana caranya agar bisa terlepas dari penjara tadi ini ya, penjara prestasi masa lalu yang bagus tadi? Apa yang bisa dilakukan? Semuanya dimulai dari paradigma. Semuanya dimulai dari cara pandang. Sekarang harus diubah. Cara pandang yang dulu bahwa pekerjaan, saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya dan saya tuntaskan pekerjaan itu, diganti bahwa sekarang paradigmanya saya bertanggung jawab terhadap hasil, tetapi hasil ini diperoleh melalui orang-orang yang bekerja bersama saya ya. Jadi harus dibedakan, dia menjadi pemain dengan dia menjadi manajernya gitu ya. Sebagai pemain dia ikut langsung di lapangan, turun langsung di lapangan, tapi begitu dia manajer, dia di pinggir lapangan, dia mengatur semuanya agar masing-masing pemainnya bisa bermain dengan bagus. Itulah pola pikir, langkah pertama ketika kita mau mempersiapkan leader ya, dari orang-orang yang berprestasi bagus tadi, individual kontributor tadi. Yang pertama yang harus dibenahi agar mereka siap untuk tanggung jawab yang lebih besar adalah dimulai dari mindset. Milikilah pola pikir pemimpin yang meyakini bahwa saya bertanggung jawab atas hasil yang saya peroleh melalui dan bersama dengan orang lain. Terima kasih.